Sebelum nanti kita akan juga berikan kesempatan kepada Prof. Susi untuk menanggapinya, tapi kita juga ingin dengar ini tanggapan dari Bang Terry. Bang Terry, tadi Prof. Susi sudah berkata UU ini tidak ataupun undang-undang ini tidak ada legitimasi yang kuat, kemudian juga ada persoalan paradigmatik mengenai hal ini. Dan kalau Bang Nasir sih tadi menyinggung mengenai bukan hal yang sakral kok bagi Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Silakan Bang Terry. Ya, pertanyaan Bang Nasir, ya saya ingin katakan jangan dipelesetkan pernyataannya Pak Jokowi. Kalau dirasa belum cukup, katanya Pak Jokowi, sekarang undang-undangnya sangat melimpah. Makanya pahami betul apa yang namanya omnibus. Ya kan, merubah, ya, menghapus dan membuat materi norma baru. Ya, jadi udah melimpah ini, bukannya kita perlu atau sangat kurang undang-undangnya. Dan Perpu itu juga ada rasio legis dan diatur dalam konstitusi. Yang kedua, Pak Jokowi, DPR, PDI Perjuangan pastinya mendengar aspirasi masyarakat, mendengar yang namanya aspirasi bupati. Tapi solusinya bukan Perpu, gitu loh. Presiden pasti memastikan aspirasi rakyat, tapi dalam konteks dan koridor hukum tentunya. Yang ketiga, mengenai yang dikatakan logika kepatutan sosial, logika keadilan. Bagian mana yang diabaikan? Saya ingin tanyakan begitu. Terkait dengan klaster ketenagakerjaan, Presiden ketemu buruh 2 kali, Menko Perekonomian 3 kali, Menko Polhukam 2 kali, Menteri Tenaga Kerja 14 kali, DPR sendiri pimpinan DPR sekali, ya kan, rapat resmi lagi sekali lagi di Mulia, dan kemudian fraksi-fraksi dikumpulkan, semuanya sudah. Ini bukan masalah keyakinan Pak Nasir, ini masalah hukum, ini masalah rasio legis, ini masalah kemanfaatan. Pada saat ini belum ada opsi untuk Perpu. Kita masih fokus bagaimana menyelesaikan peraturan pelaksanaannya. Ada 37 PP dan 5 Perpres yang harus disegerakan, akhir Oktober harus selesai. Berikutnya, Prof. Susi. Prof, ini bukan main kuat-kuatan, Prof. Jokowi, DPR nggak ada main kuat-kuatan. Ini pemerintah sendiri mengatakan diyakini sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kita mau maksain gimana? Pemerintah yang akan menjalankan ini semua dengan dia yakinnya begini. Baik. Makanya kita coba ya berbesar hati dan berjiwa besar untuk satu irama dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Baik, Bang Terry. Mengenai legitimasi yang tidak kuat dalam perspektif apa, Prof? Yang tidak kuat. Apakah dengan banyaknya rakyat demo itu menegasikan kami-kami yang ada di DPR? Kami-kami yang ada di DPR, saya pribadi suara saya 108.000. Baik. Bang Terry. Suara teman-teman saya juga berapa ribu. Jadi banyak juga masa diam yang mungkin saja tidak sepakat dengan yang demo-demo tadi yang juga harus dikatakan representasi rakyat. Baik. Jadi katakan demo-demo representasi rakyat. Baik Bang Terry, mungkin kita berhenti sampai di situ dulu. Masalah lingkungan yang paradigmatik dalam perspektif apa? Prof bisa buka itu, tonton videonya, lihat risalah rapatnya mengenai persetujuan lingkungan. Nggak ada yang dirubah, AMDAL izin lingkungan itu masih eksis. Baik Bang Terry. Bang Terry, kita akan berhenti sampai di situ dulu. Kita akan minta berikan waktu juga untuk Bang Nasir untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan Bang Nasir. Iya, pertama saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Kodori yang katakan bahwa OBL Ciptaker ini obat. Benar obat, tapi bukan obat, ya, bukan obat menyembuhkan kegelisahan Presiden Jokowi soal investasi. Tapi bagi saya ini adalah obat yang meredakan kegelisahan Presiden Jokowi soal investasi. Yang kedua, seperti yang dikatakan Prof. Susi, benar bahwa itu sah, ya, sah undang-undang ini, ya, karena sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Tapi legitimasinya itu berkurang karena ada gejolak, ada unjuk rasa, kaum buruh, mahasiswa, para akademisi, ya, baik secara personal maupun perguruan tinggi secara institusional. Jadi posisi kaum perguruan tinggi adalah posisi yang bersikap kritis. Mereka memadukan ya rasionalisme dan empirisme, ya, pengalaman inderawi dan ya kesadaran akal sehat mereka. Jadi betul bahwa ini sah. Nah, karena itu mereka kemudian meminta kepada Presiden Jokowi, meskipun ada 2 pilihan lainnya, ya, yang namanya legislative review, ada judicial review, ada Perpu. Lalu para akademisi, para buruh, para mahasiswa meminta Perpu karena mereka menilai bahwa Presiden Jokowi itu adalah pilihan mereka, pilihan rakyat. Lalu kalau kemudian Presiden menolak Perpu,
Ya, jangan-jangan nanti anggapan publik bahwa presiden sekarang bukan lagi menjadi pilihan rakyat, tapi menjadi pilihan oligarki, kaum oligarki. Kan itu persepsi yang dipersepsikan oleh publik, kira-kira begitu. Nah, karena itu saya menilai bahwa apa yang dikatakan oleh Saudara Ateria, bertemu ini, bertemu itu, bertemu ini, ya benar memang bertemu. Tapi kan pertemuan itu kemudian bukan kemudian jaminan bahwa aspirasi itu kemudian diterima seutuhnya oleh orang-orang yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan begitu. Baik, Bang Nasir, nanti kita akan lanjutkan kembali aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat ini menjadi hal yang utama. Dan tentunya harus bisa diakomodir melalui undang-undang ini. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal ini. Bang Kodari, Prof. Susi juga. Nanti kita akan lihat data dari Bang Kodari tentunya. Tapi saat lagi kami sudah kembali. Tujuan dari kemudian diterbitkannya undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja tentunya untuk mengakomodir, memenuhi kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat. Iya. Bang Kodari ini punya datanya katanya, silakan. Iya, saya pakai data survei ya. Jadi survei nasional yang diselenggarakan selama 5 tahun ya, dari 2014 ke 2019. Ternyata kalau ditanya sama masyarakat Indonesia kepada responden, apa masalah yang paling penting di Indonesia, itu dia konsisten sekali masalah nomor satu adalah pengangguran begitu. Nah, kita bisa mengatakan kalau lihat data ini bahwa aspirasi terbesar ya atau porsi terbesar masyarakat Indonesia pada hari ini yang harus direspon oleh pemerintah. Pemerintah itu kan merespon permasalahan atau keinginan masyarakat. Itu adalah masalah pengangguran. Nah, survei itu dilakukan dalam waktu dekat belakangan ini? Yang belakangan ini juga lebih menarik lagi ternyata. Di era Covid kan ini ada survei-survei pilkada nih. Di tiap survei pilkada kita bertanya apa masalah paling penting di tempat Anda. Kalau kabupaten ya kabupaten Anda, kalau provinsi provinsi Anda begitu. Ternyata paling banyak muncul itu juga pengangguran. Jadi COVID itu kalau di daerah itu bukan wajah kesehatan, bukan wajah virus, tapi wajah ekonomi. Sehingga menurut Bang Kodari Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengakomodir ini. Sebetulnya kalau melihat data itu, sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan respon ya jawaban terhadap aspirasi masyarakat begitu. Dalam pengertian yang sesungguhnya ya. Masyarakat kan kalau survei kan seluruh Indonesia ya atau kabupaten kota yang menjadi populasi survei itu dilaksanakan, dan itu tentu lebih menggambarkan realita di lapangan begitu. Karena kalau survei ini kan sudah terbukti kalau bicara pemilu, bicara bicara referendum ya, itu sesuatu yang terlihat nyata gitu. Prof. Susi silakan. Salah satu asas dalam pembentukan undang-undang itu memang karena adanya kebutuhan. Saya tidak menafikan, saya tidak menegasikan bahwa pengangguran itu merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kita tidak bisa berhenti di situ. Bagi rakyat, yang penting itu adalah dengan cara bagaimana pemerintah menyelesaikan perkara itu, menyelesaikan masalah itu. Ketika presiden atau pemerintah mengajukan rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus, padahal secara teori metode omnibus itu punya cacat bawaan. Cacat bawaannya itu adalah metode yang tidak demokratis. Nah, persoalannya sekarang tadi saya bilang, yang menjadi keinginan rakyat itu bukan hanya sekedar pemerintah membuat undang-undang, tetapi dengan cara bagaimana undang-undang itu dibuat. Kami menginginkan undang-undang untuk menyelesaikan masalah kami, yaitu pengangguran itu, dibuat dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang transparan. Baik, Prof. Susi. Begitu. Nah, itu jadi yang salah satu dari persoalan prosedur yang banyak digugat oleh masyarakat itu ada metode omnibus. Jadi metode omnibus ini jangan sampai sebagai sebuah metode dia disalahgunakan atau misuse of the omnibus method. Karena kami khawatir secara teori dia punya cacat bawaan gitu ya, itu metode ini kurang demokratis, tidak demokratis. Karena dengan metode ini semua itu kan bisa dimasukkan.
di dalam satu undang-undang. Gitu. Baik, kita Demikian, dapatkan Mbak poinnya. Putri. Baik, terima kasih Prof. Susi. Kita dapatkan poin-poinnya. Bang Kodari juga terima kasih. Kita Ya, akan tunggu bagaimana sama-sama. kelanjutan hal ini. Apakah desakan baik dari buruh, kemudian pekerja, termasuk akademisi ini akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga bagaimana tindak lanjutnya. Terima kasih Bang Nasir Jamil, Bang Terry juga terima kasih karena keterbatasan waktu kita juga. Rasanya kita harus mengakhiri diskusi dan juga perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih semuanya para narasumber, Bang Kodari. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Winnie Wellingtonia akan segera menemani Anda dalam kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.